Kenapa pasien gagal ginjal bisa merasakan penglihatan yang kabur atau sudah mulai menurun? Nah, yuk kita bahas, tapi sebelum itu buat Bapak Ibu yang memang sudah ada keluhan ginjal, boleh komen di kolom komentar, silakan ketik ginjal. Boleh tulis berapa nilai kreatin terakhir. Yang belum juga terkendali nilai kreatinnya, silakan tulis Bapak Ibu. Nah, buat yang mau konsultasi lebih detail sama saya, boleh pencet tombol plus yang ada di kanan atas ini, supaya nanti saya bisa membahas pesan dari Bapak Ibu dan komunikasi kita nggak dibatasi. Dan jangan lupa di-share ya, semoga jadi amal jariah. Oke, mengenai penglihatan yang kabur, mungkin juga sudah gelap, ini bisa dijadikan penyebabnya karena gula darah yang tinggi. Jadi silakan Bapak Ibu cek dulu kadar gula darahnya. Apakah dia memang masih tinggi atau memang nggak pernah turun gula darahnya? Kenapa kok ada kaitannya Pak sama gula darah? Karena ini bisa jadi komplikasi dari gula darah atau diabetes ke retina mata yang disebut dengan retinopati diabetik. Dan bisa dia mengalami glukoma, penglihatannya kabur. Nah, juga bisa terjadinya katarak. Ini karena gula darah yang tadi. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, baik yang punya riwayat penyakit diabetes, hipertensi, asam urat, dan faktor lainnya yang akhirnya komplikasi ke ginjal, langkah yang pertama tangani terlebih dahulu, yaitu faktor resikonya. Kontrol gula darahnya supaya dia turun dalam hal ini. Makanya supaya Bapak Ibu penglihatannya tidak semakin hilang, tidak semakin kabur, kontrol gula darahnya supaya dia turun. Cek berapa HbA1c-nya. Kenapa Pak harus HbA1c dibandingkan pemeriksaan gula darah biasa? Karena dia lebih akurat dibandingkan pemeriksaan gula darah biasa. Itu kenapa harus HbA1c. Nah, berapa normalnya? Untuk gula darah normal berdasarkan hasil pemeriksaan HbA1c itu di bawah 5,6. Nah, di antara 5,7 sampai 6,4 ini dia prediabetes. 6,5 ke atas inilah yang sudah diabetes. Nah, sekarang berapa HbA1c-nya? Coba boleh komen yang sudah periksa. Kalau misalkan 10, 11, kemarin juga ada yang komen 8, ya tangani, kontrol gula darahnya. Ketika dia turun, itu akan berpengaruh terhadap kreatin dan urium Bapak Ibu sekalian. Ini buat yang sudah turun kreatinnya. Nah, supaya penglihatan nggak semakin kabur gulanya ini. Nah, bagaimana caranya Pak supaya HbA1c-nya turun? Yang pertama, pola makannya diperhatikan. Pilih makanan yang mengandung indeks glikemik yang rendah, jangan yang tinggi. Nah, lalu setelah makan, 1 jam setelah makan perlu aktivitas fisik. Dibarengi dengan olahraga, jangan begadang, jangan stres. Singkatnya seperti itu. Ini sudah selalu saya bahas di live-live saya Bapak Ibu sekalian. Itu bisa dipelajari. Tapi kenapa masih juga naik? Itu artinya ada yang salah yang belum dilakukan. Maka dari itu penting untuk konsultasi lebih detail sesuai dengan kondisi masing-masing. Oke, jadi buat Bapak Ibu sekalian yang mau konsultasi lebih detail sesuai dengan kondisi masing-masing, silakan bisa lanjut inbox saya atau cek di profil, hubungi nomor saya. Oke, karena pola makan pada pasien ginjal itu berbeda-beda. Antara pasien ginjal riwayat diabetes dengan riwayat hipertensi itu berbeda pola makannya. Karena kita harus mengontrol gula tensinya ini turun. Nah, kalau gula tensinya turun akan berpengaruh juga terhadap kreatinin dan urium Bapak Ibu akan ikut turun. Nah, kalau sudah normal tinggal dijaga. Baru kita bisa fokus ke ginjalnya supaya kreatin uriumnya turun, bahkan normal. Nah, kalau sudah normal tinggal fokus ke penguatan ginjalnya supaya EGFR-nya naik. Dan disitulah bisa remisi atau tidak muncul lagi keluhan. Tinggal Bapak Ibu jaga dengan gaya hidup yang sehat seperti itu. Tapi semuanya harus dikonsultasikan kembali dan pola makannya harus tercukupi kebutuhan gizi hariannya. Yuk, konsultasikan, jangan Bapak Ibu salah langkah lagi. Silakan yang mau konsultasi lebih detail lanjut di inbox atau cek di profil, hubungi nomor saya. Terima kasih, kalau bermanfaat jangan lupa di-share.